Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Nur Fatimah dari kelas komputerisasi akuntansi angkatan 20 gelombang pertama di Universitas Tekom Ambarawa. Di sini saya akan membuat web personal sederhana menggunakan CI4 pada Visual Studio Code, yang mana ini untuk memenuhi tugas UTS pemrograman aplikasi web yang diampu oleh Bapak Muh Mutahir MKom. Baik, langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu membuka software Visual Studio Code-nya dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk yang pertama, kita buka file web CI-nya dulu. Nah, kebetulan di sini saya sudah muncul di sini dan saya beri nama webku CI. Apabila belum ada di sini, di Explore ya, kita ke file, kemudian open folder seperti ini, kemudian cari di mana web CI yang sudah kita buat itu disimpan. Kemudian nanti kalau sudah select folder, nah nanti akan muncul web CI seperti ini. Nah, di terminal ini ketikkan php spark shell, kita enter. Nah, panah ini kita arahkan ke localhost 8080 ini, kita ctrl klik secara bersamaan. Localhost ini berfungsi untuk mengakses agar coding-coding yang akan kita buat tadi di Visual Studio Code muncul ke browser. Itu seperti apa? Nah, di sini sudah muncul welcome to CodeIgniter. Mengapa bisa muncul seperti ini? Ya, karena di sini di rootnya di sini memanggilnya pada home-nya yang di controller, yang mana itu adalah memanggilkan coding-coding yang ada di view, yaitu lebih tepatnya coding welcome CodeIgniter ya, mohon maaf salah penyebutan. Nah, mari kita lihat root. Nah, di sini home ya. Ini home ini pada controller. Kemudian di controller ini home itu berisi return view untuk memanggilkan yang ada di codingan view. Di sini kebetulan yang ditampilkan adalah welcome message, yang mana isinya itu berupa seperti ini. Nah, codingan seperti ini yang hasilnya adalah menjadi seperti ini. Baik, sekarang kita langsung saja untuk web personal sederhananya. Nanti kita pada home, about, dan juga kontak. Nah, langsung saja kita klik view, kita ke new file, kita ketikkan home.php. Nah, di sini kita ketikkan tanda perintah, kemudian tab. Di title ini yang isinya dokumen, saya ganti dengan home. Kemudian pada body-nya ini saya isikan dengan satu ya. Kebetulan di sini saya sudah membuat sebelumnya. Jadi di sini saya hanya tinggal copy paste saja agar lebih cepat dalam pembuatannya. Nah, di sini H1 ini berfungsi untuk nantinya ketika ditampilkan hurufnya itu berukuran besar daripada yang di
paragraf ini. P ini adalah maksudnya sudah termasuk ke paragraf ya. Seperti itu. Kemudian kita simpan. Kita ke view lagi, kita buat lagi untuk yang about dan kontaknya. Kita new file. Ketikkan about.php. Kita enter. Kemudian sama seperti tadi, kita ketikkan tanda perintah, kemudian tab. Nah, di sini title-nya saya ganti dengan about. Nah, di about ini nantinya akan berisi biodata diri saya yang kebetulan kemarin saya sudah buat. Jadi di sini kita copy paste saja. Namun bedanya di sini adalah saya menambahkan sedikit tentang saya. Seperti itu. Menceritakan sedikit tentang saya. Nah, untuk menampilkan tabel agar nanti berada di tengah, di sini kita menggunakan tabel align center. Dan di sini untuk row span, kenapa 11? Karena ini menyesuaikan kolom yang akan kita gunakan. Banyaknya itu berapa? Kan ada misalnya seperti nama, NIM, kemudian kelas, agama, alamat. Nah, itu kita sesuaikan dengan apa yang akan kita pakai. Kemudian untuk menampilkan gambar atau foto, jangan lupa simpan foto atau gambar tersebut pada folder public, kemudian di folder img ini, agar ketika diakses di browser nanti dapat muncul fotonya. Kemudian untuk BR ini berfungsi memberi spasi antara paragraf pertama dengan paragraf berikutnya. Oke, baik, ini kita save. Kemudian untuk kontak ya, kita buat juga, kita klik lagi view, kemudian new file, kita ketikkan kontak.php. Di sini kita ketikkan tanda perintah sama seperti tadi, kita tab. Di sini title-nya dokumen saya ganti dengan kontak me. Kemudian body ini H1-nya saya isi dengan hubungi kami. Untuk isian paragrafnya saya isi dengan call or WA. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita buka lagi ke browser. Kita ke new tab. Kita ketikkan get bootstrap. Nah, di sini kita pilih yang the most popular HTML, CSS, and JS library. Tampilannya seperti ini. Kita pilihkan ke dokumen. Dokumen ya. Di sini kita cari starter template. Nah, di sini codingannya kita copy saja. Kemudian kita paste ke home PHP yang sudah kita buat tadi. Nah, ini kita blok saja ya. Kemudian langsung paste seperti ini. Nah, untuk codingan pertama sampai yang body ini, nah itu kita cut. Kita pindahkan ke file header, yang mana kita harus membuat dulu. Caranya bagaimana? Kita klik view, kemudian kita new folder, kita ketikkan layout. Nah, di layout ini kita membuat file yang namanya header tadi. New file,
header.php, kemudian enter. Nah, di sini kita pastekan. Nah, untuk ini isiannya saya paste seperti tadi ya, yang ada di home semula. Kita ganti seperti yang tadi. Nah, untuk ini dari codingan yang bawah isian ini sampai bawah sendiri kita cutting juga. Kita cut, kita pindah ke file yang namanya footer, yaitu kita buat di dalam layout juga seperti header. Kita ketikkan footer.php, kemudian enter, kita paste. Nah, ini kita save. Jika sudah, ini kita close saja. Ini home kita simpan ya, close. Untuk header ini sementara simpan. Nah, kemudian di dalam view kita membuat folder baru yang namanya adalah pics, yang mana ini nanti berisi home, about, dan kontak yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tinggal kita pindahkan saja, kita tarik ke dalam pics. Ini move, baik, untuk kontak dan home. Nah, seperti ini. Nah, dan di dalam pic ini, about dan kontak home ini nantinya hanya berisi isiannya saja. Untuk codingan perintah seperti yang tadi, seperti ini, dari awal ini sampai body, kita hapus saja. Kemudian kita save. Untuk home sudah, untuk about juga sama seperti tadi, dari awal sampai body kita hapus saja. Nah, ini yang bawah juga kita hapus, kita save. Kemudian kita ke browser lagi. Di sini kita mencari navbar. Nah, di sini kita copy codingannya. Navbar ini berfungsi untuk menampilkan navigasi seperti ini ya. Nanti agar ada pilihan home, about, dan kontak ketika di web itu pada browser, tinggal klik saja nanti isinya sudah tampil. Nah, ini kita copy, kita pastekan di header. Nah, di bawah body ini. Nah, pada home ini, sebentar, ini yang di navbar saya ganti dengan Ainaya web. Nah, untuk yang di home pagar ini kita ganti dengan slash. Slash itu nanti merujuknya ke rootnya ya. Kemudian untuk link kita ganti dengan about. Kemudian pagarnya saya ganti dengan page/about. Mengapa page dulu baru about? Karena about itu kan kita simpannya di sini ya, di folder page ya. Jadi jangan lupa untuk tetap diketikkan agar nanti bisa tampil ketika diakses pada browser. Kemudian untuk dropdownnya ini saya hapus saja. Kemudian untuk disable ini saya ganti dengan contact me. Nah, pada disable sini saya hapus. Kemudian jangan lupa untuk ketikkan ref. Kemudian
page/kontak, sama seperti about tadi ya. Nah, ini kita save. Kemudian kita ke controller. Kita akan membuat controller baru dengan nama page.php. Di sini dalam penulisannya huruf pertama harus huruf besar. Di sini codingannya kita ambil dari home PHP saja. Kita copy, kita blok, kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, di sini kelas home ini, pada home ini kita ganti dengan page. Mengapa? Karena ini disesuaikan dengan nama controllernya yang akan kita gunakan. Dan di sini return ini akan saya ganti dengan echo. Mengapa echo? Karena kalau pakai return nanti yang tampil hanya punyanya yang home-nya saja. Maka agar semuanya bisa tampil nanti ketika diakses, saya ganti dengan echo. Di sini page home, dan jangan lupa untuk memanggil headernya dan footer. Kita di sini juga buat echo view, kemudian petik layout /header. Jangan lupa tanda titik komanya. Nah, untuk footer juga kita buat. Mengapa di sini harus layout dulu? Karena footer dan header adalah file yang berada pada folder layout. Seperti itu. Nah, ini public functionnya punya home sudah jadi. Nah, karena kita akan menampilkan about dan juga kontak, maka kita harus membuat juga public functionnya. Bagaimana caranya? Ini kita copy saja, kita taruh bawahnya. Ini kita ganti dengan about. Di sini juga kita ganti dengan about. Kemudian untuk kontak juga sama seperti apa tadi. Nah, ini kontak ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Kemudian kita buka rootnya. Kita ke config, kemudian kita cari roots ya tulisannya. Nah, di home ini kita ganti dengan page. Ini adalah controller yang akan kita panggil untuk menampilkan di browsernya nanti. Kemudian ini kita save. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya ya. Seperti apa? Nah, seperti ini ya teman-teman. Selamat datang di website saya. Oke, home bisa, about juga sudah muncul ya. Kemudian kita cek untuk yang kontaknya juga. Nah, ini sudah bisa. Namun kita lihat lagi ya. Ini tulisannya terlalu berada di pojok. Nah, ini akan saya agak tengahkan atau agak saya masukkan agar terlihat lebih rapi. Bagaimana caranya? Oke, baik. Kita buka lagi codingan home, about, dan kontak tadi. Nah, di sini kita tambahkan perintah .container. Kemudian kita tab, kita ketikkan lagi .row, tab lagi, kemudian ketikkan lagi .call. Kemudian kita tab,
Nah, isiannya ini kita cut saja, kita pindahkan ke dalam sini, codingan yang ini. Kita save, kemudian about-nya sama, date container, kita tab, kemudian date row, tab, kemudian date code, tab. Isiannya kita cut juga sama seperti tadi. Kita pindahkan di sini. Kita save, kemudian kontak ya. Sama persis seperti tadi. Container dot row dot call. Nah, ini kita cut juga, kita pindahkan. Kemudian kita save. Lalu kita lihat ya, kita refresh kembali hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya sudah lebih enak dilihat ya daripada yang tadi, kelihatan lebih rapi juga. Oke, berhasil. Kita lihat di kontak nih. Oke, sudah berhasil juga. Baik teman-teman, ini alhamdulillah sudah jadi web personalnya ini sebagai tugas ITS ya. Mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.